Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dia Aryani, kita akan belajar bersama dalam mata kuliah Manajemen Investasi. Dan untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan pasar modal. Perlu kita ketahui bersama, investasi sendiri itu merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, di mana di dalamnya terkandung unsur resiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Seringkali banyak orang masih bingung ya antara investasi dengan menabung. Coba kita lihat apakah keduanya sama atau ada perbedaan. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara investasi dan menabung. Investasi itu sendiri digunakan untuk tujuan jangka panjang dan menengah. Kemudian tujuannya untuk melipat gandakan kekayaan melalui perolehan regular income dan capital gain. Kemudian investasi juga merupakan dana awal dalam jumlah yang relatif besar. Sementara menabung lebih ke akumulasi dana untuk tujuan jangka pendek. Kemudian tujuan yang hendak dicapai juga umumnya bersifat konsumtif dan dana awal yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan dana untuk investasi. Dalam berinvestasi, kita perlu juga memperhatikan hal-hal yang pertama yaitu menentukan tujuan investasi dengan pertimbangan yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan, kemudian tingkat risikonya, kemudian yang ketiga ketersediaan jumlah dana yang diinvestasikan. Selain itu, kita juga bisa melakukan analisis baik lewat pendekatan fundamental maupun teknikal. Di sini kita bisa memilih atau menentukan dana yang kita punya itu berapa dan akan diinvestasikan di mana ini. Misal reksadana, saham, obligasi atau yang lainnya. Kemudian tingkat risikonya seperti apa. Sebelum berinvestasi kita harus perhatikan dan hitung benar untuk melangkah proses selanjutnya. Selain kedua hal di atas, kita juga bisa membentuk portofolio dengan tolok ukur, misal seperti pengukuran penilaian kinerja atau perbandingan portofolio dengan resiko yang sama. Kemudian kita bisa mengevaluasi kinerja portofolio tersebut dan merevisi kinerjanya. Seorang investor dapat melakukan investasi dalam beberapa jenis aset, antara lain yaitu yang pertama, real asset, merupakan investasi dalam bentuk yang nyata, terlihat, terukur, dan dapat disentuh. Contoh yang bisa kita ambil yaitu tanah, bangunan, emas, atau logam mulia. Sementara financial asset merupakan investasi dalam bentuk surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana, dan sertifikat deposito. Kemudian untuk financial asset yang bersifat jangka pendek diperdagangkan di pasar uang, sedang financial asset yang bersifat jangka panjang biasanya diperdagangkan di pasar modal. Pasar modal sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pasar dan modal, sehingga dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang jangka panjang. Sedangkan menurut undang-undang, pasar modal bisa diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selain itu, sebagai capital market, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Di dalamnya terdapat surat utang atau obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Jadi kita tahu di sini pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi, di sini pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.
Dengan demikian memang pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Selain itu, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal, yaitu di sini investor. Kemudian dana yang diperoleh dari pasar modal tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, atau penambahan modal kerja. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, atau yang lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai karakteristik dan risiko masing-masing instrumen. Sehingga bisa dikatakan pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Sehingga dapat dijabarkan, pasar modal memiliki 4 fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi saving. Di sini pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi kekayaan. Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal. Dan di sini masyarakat tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata seperti rumah atau perhiasan. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi likuiditas. Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan, sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan dengan investasi rumah atau tanah. Dan yang terakhir yaitu sebagai fungsi pinjaman. Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan dalam membiayai kegiatannya. Di samping itu, pasar modal juga memiliki peran dan manfaat, yaitu yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Dan yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi, kemudian memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Kemudian pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan, dan peran serta manfaat yang terakhir yaitu sebagai peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Kemudian yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, yaitu yang pertama suplai sekuritas. Di sini dapat diketahui apakah cukup banyak perusahaan yang memang membutuhkan dana dan apakah mereka bersedia membuka kondisi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu demand sekuritas, apakah cukup banyak anggota masyarakat yang mempunyai dana. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu kondisi politik dan ekonomi yang kondusif, kemudian masalah hukum dan peraturan, dan yang terakhir keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi dan berbagai lembaga yang memungkinkan transaksi secara efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini dengan materi pengenalan pasar modal. Kemudian ada satu pertanyaan untuk teman-teman. Jawaban bisa di-share di grup kelas, yaitu jelaskan aliran dana dan efek dalam pasar modal. Terima kasih untuk atensinya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.